Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sebagai penegak hukum, polisi itu seharusnya menjadi contoh teman-teman. Tapi apa jadinya kalau justru mereka lah yang melanggar tuh? Dan di dalam video ini semuanya berhasil terekam kamera ya. Dan rata-rata juga nih, semuanya itu berujung menghancurkan karir mereka. Penasaran nggak sama apa aja yang mereka lakukan? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Langsung aja kita bahas ya guys. Nomor 7, Anthony Hare. Tanggal 15 Agustus 2023, ada polisi yang namanya Anthony Hare menangkap seorang wanita yang diduga mencuri sebuah mobil. Dia ditangkap di 7-Eleven gitu ya, dengan pakaian yang super minim nih. Sampai sini semuanya tuh sebenarnya masih normal banget. Polisi pun bisa dibilang profesional lah, karena ceweknya langsung dimasukin ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Cuma abis ini nih guys yang jadi masalah. Waktu di jalan si ceweknya tuh terang-terangan godain Bapak Anthony ini. Say that right now. Kalian dengar kan dia nanya, kamu single nggak pak? Dan makin lama godaannya pun makin berani. Soalnya dia sampai ngomong begini juga guys. Aku sih siap ya kalau mau dipakai sekarang. Diuji nih mana si bapak polisi ini. Nah anehnya mobil patroli ini berhenti di sebuah jalan perumahan yang jaraknya cuma beberapa menit dari kantor polisi. Dan kalian tahu nggak kalau bodycam polisinya tiba-tiba mati. Nah pasti kalian udah langsung pada bisa mikir lah ya arahnya kemana. Ya oke lah kalau dia tuh saat itu bilang kalau kameranya tiba-tiba aja disconnected. Cuma setelah 1 jam kemudian Anthony baru nelpon petugas lain dengan suara panik dan minta petugas lainnya buat datang bukain pintu. Nah waktu polisi lainnya datang, Bapak Anthony ini mengakunya kalau dia tuh lagi ngecek kondisi medisnya si tahanan. Tapi apa iya? Akhirnya baru ketahuan tuh teman-teman. Kenapa kameranya mati ya? Karena ternyata mereka berdua habis berhubungan badan. Meski baik bapak polisi dan juga ceweknya ini ngomong kalau tidak terjadi hubungan seksual apapun, tapi bukti berkata sebaliknya. Ada banyak cairan sperma di seat beltnya itu guys. Dia juga sempat masih bikin pembelaan kalau polisi ini ke bangku belakang tuh ya buat ngecek si ceweknya. You want me to see how she was laying down, or How you ended up inside. so yeah, so she was laying down. Her face was over there, and then I was just like kind of right here. I was like, hey, well, at first I was like, hey, wake up. I was like, hey, you okay? Blah blah blah. She like so her head was facing towards that way. Ya pada akhirnya Anthony ini resign lah sebulan kemudian sebelum pemeriksaan lanjutan dilakukan. Dan setelah investigasi internal terjadi, Anthony melanggar 7 kebijakan sekaligus dan dianggap memalsukan laporan. Feeling gue sih guys, kejadian begini bukan yang pertama kali ya. Nah beruntungnya yang kali ini kekunci tuh dan ada polisi jujur lainnya yang gak mau ikut-ikutan masalah ini kan? Gimana nih menurut kalian? Nomor 6, polisi pencuri. Pernah lihat pencuri berseragam polisi nggak? Ya, inilah video yang bakalan kalian lihat teman-teman. Kejadian memalukan ini dilakukan oleh 3 aparat hukum berseragam lengkap, di mana mereka tuh masuk ke rumah keluarga yang lagi mau diusir. Nah, tapi mereka ini bukan datang untuk menegakkan hukum ya. Mereka datang ke rumah ini ya buat mencuri beberapa barang berharga yang ada di sana. Kalian lihat sendiri deh. No, you just bring that. Oh, this one right here. Yeah. Let me see. That shit. Please. Put them in my shirt. Again. Hold on. Give me a minute. Hold on. Oh, we got some cocaine. Oh, Yeah, everything here. Took. this can go in here. We set that box right. We set that on that dresser. What's this? A box.
Hold on. Give me a second. You got this bong. Hold on. Hold on. I need to get to check them. Huh? Oh, you got to be shitting. Oh no, it's a whole bunch in the other bag too. So we can roll this out. It's cocaine in that little box. We're missing a small handgun. I can tell you that now. He probably got it with I him. found some bullets. It was the bullets on top of that. I didn't go through them. Shit. Yeah, he probably Okay. got it with him. Ready? Yeah. Let me take this. Let me go back to here a little bit. Okay. But they had, these are pills. Hold on. I know it's in here. It'll be an easy reach. This is, what is this? A cell phone or something? Scale? Oh shoot. Semua laci dan juga jam tangan yang ditemukan langsung dimasukin ke dalam bajunya kan? Gue rasa polisi ini nggak sadar sih guys, karena mereka tuh mungkin mikirnya kameranya tuh udah pada dimatiin. Bahkan semua bagian rumah bener-bener dibongkarin satu persatu loh. That's the pistol. Okay. Where Derek? Down or up? Derek. 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 Oh, you got it. What is it? This is shit I bought last night. Pissed off. I beg her. Sure would hate to sanitize it. You still in here? You find something else? Kacamata aja sampai disikat juga. Gila banget kan? Terus kita juga masih bisa ngeliat nih semua barang-barangnya dikeluarin dari baju waktu sudah di mobil. Dan akibatnya jelas dong ya, setelah rekaman ini terbongkar, ketiga petugas tadi langsung ditahan tuh dan dikenakan tuduhan serius juga, yaitu penyalahgunaan wewenang, penindasan resmi, serta pencurian properti. Ya, kalau kelakuan oknum polisi aja kayak begini, gimana caranya rakyat-rakyat biasa kayak kita nih bisa percaya lagi kan sama mereka? Nomor 5. Mengancam korban. Kalau yang kali ini menurut gue sih polisinya bener-bener sok ganteng sih guys. Gue tanya dulu deh, apa pertanyaan dari polisi yang sering banget kalian dengar? Pak, Bu, boleh lihat SIM ataupun STNK-nya nggak? Palingan ya gitu doang kan? Cuma seorang polisi di Tulsa, Amerika ini justru malah nanya-nanya pertanyaan personal buat ngejebak seorang wanita. Okay. I mean, I heard some noise that direction, but I didn't. Okay. Oh, do you live around here? Yeah, I stay at the motel, Oh, which one? the studio. Oh, okay. What's your name? My name? I'm Eric. Nice to meet you. You're sexy. Is that unprofessional of me? I don't know. I'm sorry, but like, I mean, I'm just like, damn. You just chilling tonight? probably. Okay.
If I'm wandering around, where should I wander? Probably somewhere around the Studio Star. At the Studio Star. Okay. Most people call me Red. Red. You got a room? Okay. It's me and my dog Felony. Oh, really? Okay. Jijik banget kan dengernya? Godain sambil bilang ceweknya seksi lah, nanya-nanya alamat tinggalnya di mana lah, nanya nomor teleponnya di mana. Bahkan ngaku-ngaku tuh kalau namanya adalah Eric. Padahal nama asli polisi ini adalah D'Angelo Reyes. Kayak buat apa coba bohong-bohong kayak begini? Nah, tapi guys, nggak berhenti sampai di situ masalahnya ya. Meskipun tidak ada videonya, tapi beberapa jam setelah pertemuan itu, si Bapak Reyes ini nelpon cewek tadi dan nyamperin lagi. Di kamar hotelnya, Reyes ngancem bakal nangkap si cewek ini kalau dia nggak mau nurut untuk ngelakuin apa yang dia mau. Sampai akhirnya terjadilah wik-wik paksa di situ teman-teman. Gila kan? Ini ibaratnya kayak diperkaos kan? Untungnya sang korban tuh berani guys laporin kejadian ini, dan kalau enggak gimana coba? Berapa banyak lagi tuh korban-korban ke depannya yang bakal bisa terulang kembali? Reyes pun setelah itu langsung diinvestigasi guys, dan dialah yang malah berujung di penjara. Orang-orang yang pakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi sih, gue berani bilang kalau mereka tuh nggak pantas ya jadi polisi. Nomor 4. Polisi ngelakuin kekerasan fisik, kayaknya sih udah bukan sesuatu yang rahasia lagi di zaman sekarang. Cuma kebetulan kejadiannya kali ini berhasil terekam kamera mobil yang mereka kira sudah dimatiin guys. Nah, adegan parahnya sebenarnya nggak kerekam tuh teman-teman. Tapi dari cara pengendara ini diperlakukan, kalian mungkin bisa nilai sendiri deh. Soalnya di situ kita bisa ngelihat pria kulit hitamnya ini namanya adalah Cortez Buford, di mana dia ditarik keluar dari mobilnya, dijatuhin ke tanah, lalu diduga ditendang di kepala serta disetrum gitu sama petugasnya. Nah, di saat ada yang sadar kalau kamera mobilnya nyala, mereka buru-buru lah langsung matiin. Dan di kasus ini, Cortez Buford berujung meninggal dunia. Ya nggak mungkin dong didiemin terus tiba-tiba meninggal. Nah, gara-gara kejadian inilah, keluarga Cortez kemudian menuntut kompensasi $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Pembelaan dari polisi pun adalah mereka bilang kalau nyium bau ganja dan juga nemu senjata ya. Cuma kalau kita ngelihat dari videonya si korban ini, kayaknya nggak ngapa-ngapain ya waktu diseret keluar. Dan kita juga nggak tahu tuh guys apa yang terjadi setelahnya karena semua kamera akhirnya dimatiin serta Cortez ini meninggal dunia ya. Ya, isu kayak begini sebenarnya sering banget terjadi guys di Amerika. Bahkan sampai-sampai nih ada konotasi buruk karena banyaknya orang berkulit hitam yang berujung meninggal dunia setelah berurusan dengan polisi. Ya kan? Nomor 3. Amanda Houghton. 25 Juli 2016 di Layton, Utah adalah hari di mana Amanda Houghton mengalami kecelakaan karena mobilnya ditabrak dari belakang sama mobil yang lain. Di sini dia tuh langsung telepon polisi untuk berharap dapat bantuannya, cuma yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya dibantuin, Amanda malah dituduh nyetir sembari mabok dan langsung diborgol saat itu juga. Dia bahkan harus dites tuh sama polisi buat ngecek mabok atau enggaknya. Cuma yang parah ya bagian ini nih. Petugas mencoba tuh menggeledah dengan alasan buat nyari senjata atau narkoba. Nggak ada kah petugas cewek? Tahu nggak tapi apa yang lebih gongnya? Hasil tes darah yang dilakukan 2 kali sama polisi dan juga rumah sakit menyatakan dua-duanya tuh dia bersih dari alkohol dan juga narkoba. Cuma ya pihak kepolisian tetap membela diri dong karena menurut mereka dari gerak-geriknya sih kelihatan kayak orang mabok. Ya elah pak, namanya juga orang lagi panik ya. Wajar gak sih kalau kelihatan kayak linglung? Kagak pernah panik apa ya? Don't pull away from me again. No, I won't. Nah, adegan parahnya sebenarnya nggak kerekam tuh teman-teman. Tapi dari cara pengendara ini diperlakukan, kalian mungkin bisa nilai sendiri deh. Soalnya di situ kita bisa ngelihat pria kulit hitamnya ini namanya adalah Cortez Buford, di mana dia ditarik keluar dari mobilnya, dijatuhin ke tanah, lalu diduga ditendang di kepala serta disetrum gitu sama petugasnya.
Nah, di saat ada yang sadar kalau kamera mobilnya nyala, mereka buru-buru lah langsung matiin. Dan di kasus ini, Cortez Buford berujung meninggal dunia. Ya nggak mungkin dong didiemin terus tiba-tiba meninggal. Nah, gara-gara kejadian inilah, keluarga Cortez kemudian menuntut kompensasi $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Pembelaan dari polisi pun adalah mereka bilang kalau nyium bau ganja dan juga nemu senjata ya. Cuma kalau kita ngelihat dari videonya si korban ini, kayaknya nggak ngapa-ngapain ya waktu diseret keluar. Dan kita juga nggak tahu tuh guys apa yang terjadi setelahnya karena semua kamera akhirnya dimatiin serta Cortez ini meninggal dunia ya. Ya isu kayak begini sebenarnya sering banget terjadi guys di Amerika. Bahkan sampai-sampai nih ada konotasi buruk karena banyaknya orang berkulit hitam yang berujung meninggal dunia setelah berurusan dengan polisi. Ya kan? Nomor 3, Amanda Houghton. 25 Juli 2016 di Layton, Utah adalah hari di mana Amanda Houghton mengalami kecelakaan karena mobilnya ditabrak dari belakang sama mobil yang lain. Di sini dia tuh langsung telepon polisi untuk berharap dapat bantuannya, cuma yang terjadi justru sebaliknya. Bukannya dibantuin, Amanda malah dituduh nyetir sembari mabok dan langsung diborgol saat itu juga. Dia bahkan harus dites tuh sama polisi buat ngecek mabok atau enggaknya. Cuma yang parah ya bagian ini nih. Petugas mencoba tuh menggeledah dengan alasan buat nyari senjata atau narkoba. Nggak ada kah petugas cewek? Tahu nggak tapi apa yang lebih gongnya? Hasil tes darah yang dilakukan 2 kali sama polisi dan juga rumah sakit menyatakan dua-duanya tuh dia bersih dari alkohol dan juga narkoba. Cuma ya pihak kepolisian tetap membela diri dong karena menurut mereka dari gerak-geriknya sih kelihatan kayak orang mabok. Ya elah pak, namanya juga orang lagi panik ya. Wajar gak sih kalau kelihatan kayak linglung? Kagak pernah panik apa ya? Don't pull away from me again. No, I won't. Nomor 2, polisi pencuri. Seharusnya polisi itu kan mengayomi masyarakat ya. Kalau ada yang melanggar lalu lintas ya tinggal ditangkap terus ditilang aja kan. Nah kasus kali ini guys sedikit panjang nih teman-teman. Karena ternyata polisi yang bertugas malah mencuri uang sebesar $900 kabarnya tuh teman-teman. Oke kita tonton dari awal nih teman-teman. Sir, come on, sit back here. Go ahead and face that call. Put your phone on the top of it. What am I doing? You're being arrested. You are under arrest at this time. You have a warrant out for your arrest. A warrant for what? I'm going to show it to you in a moment, okay? All right. Is this your car? It's my girlfriend's car. Girlfriend's car. Can he drive it? The guy that's about to But I'm going to show you the warrant once I get you secure, okay? Is there anything you want to bring with you down there to Mecklenburg County Jail? No, I'm saying, can I understand, what am I being detained for? Yeah, it's a warrant. I'm going to show you the actual warrant in just a moment when I have a chance to sit you down. Is there anything on you need to know about? This a poker stick? No, sir. Okay. Do you want to bring these items with you or leave them in the car? Yeah, you can give me. You can put them in my pocket. Okay. Right here in the pocket. Sampai sini kalian tuh lihat kan kalau uangnya dibalikin lagi ke kantongnya. Cuma waktu dia ngecek jaketnya, polisi nemu uang segepok tuh teman-teman yang isinya $100 di mana terus dibawa sama mereka sebagai barang bukti. Can you get my phone? Yes, I'll go for it.
leave that cash in there. Any other pockets I need to know about? No, sir. Go ahead and see what's there. Say, what is my money on the clearance sale, guys? What? Oh, okay. Hell no, man. What is that? Oh, that's my money. I ain't seen that. I've never seen that in my life. What are you doing with my property then? Hold the window down. I'll tell you what turret you're for. Kayak film apa ya ini sebenarnya? Gue pernah nonton deh di Netflix, cuma lupa guys. Apa ya? Kalian komen lah di bawah kalau tahu apa yang gue maksud ya. Uang recehnya sih dibalikin tuh. Tapi kenapa uangnya satunya lagi malah dipegang sama polisi? Keadaan pun semakin runyam teman-teman waktu sudah di kantor polisi nih. Si cowoknya ngotot banget tuh kalau dia dengar polisi nyabut beberapa uang yang dia tahan dan diumpetin di selangkangannya. Look. Come here. Come here. I'm tell you. I want you to come so here. you know that. Okay. Do you see anything? No, yeah, look, no cap. I'm not even gonna touch it. It's blue hundreds right here. It's all the blue hundreds are right there behind that receipt. Thank you. All that's my money. He didn't have that. This is your money? Yes, I heard him crumble it up. Thank you. All That ain't my money. Right? That's my money. That's my money right there. Sir, you've been watching me the whole time. I seen you take it. I seen you crumble Sir, it up. Just that count is it. not If me. I'm right, it's gonna be around $1,000. If I'm right, and like I told you, I just went to Wendy's. I seen you still. No, sir. Sampai akhirnya bener lah tuh feelingnya teman-teman. Dan ditemukan uang di tempat penyimpanan di bagian pintu. Lihat ekspresi polisinya deh. Langsung kelihatan kayak gelagapan sama bingung gitu kan. Dan persis keesokan harinya dia resign dari kantornya itu teman-teman. Nomor 1. Polisi magang. Dan di nomor terakhir ini ada video polisi yang nyetopin cewek di jalan nih guys, gara-gara kabarnya melanggar lalu lintas. Cuma yang gue nggak bisa terima, cewek ini kelihatannya kooperatif banget dan nggak ngelawan sama sekali gitu. Nah terus pas digeledah badan sama polisi, malah ada kejadian kayak begini tuh guys. Hey, hold on. Stop. Time out. Go back there. So rude. Ma'am, do you have anything on you? No. Okay. Lihat kan, bagian itunya kayak dipegang kan? Sampai-sampai ceweknya kaget banget itu guys ekspresinya. Emangnya begini ya pemeriksaan badan tuh? Bahkan petugas lainnya sampai harus ngomong kalau yang geledah itu adalah polisi yang baru bertugas. Dan si cewek pun gak tinggal diam ya. Dia bikin gugatan hukum di mana berhasil dapat kompensasi 850 juta rupiah. Cuma yang bikin orang-orang kesel tuh petugasnya tadi kagak dipecat. Tapi ya memang karma tuh gak kemana sih guys. Gak lama setelah tragedi ini dia berujung dipecat karena menyita narkoba ilegal. Tapi bukannya disetor ke kantor polisi, dia malah kasih tuh teman-teman ke pacarnya. Ya dari sini udah pada tahu kan kalau ini mah bukan masalah petugas baru atau gimana-gimana. Tapi emang gak kompeten aja orangnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.